meluangkan waktu untuk kita berdiskusi. Jadi kami selaku mahasiswa PPG dari UIN Bukit Tinggi dan juga saya sekaligus guru PAI di sini berencana untuk melakukan kegiatan proyek atau P5 dan ini yang melatar belakangnya yaitu dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik kurangi plastik, hidup jadi asik. Dan yang menjadi latar belakang dari permasalahannya, kalau kita lihat di lingkungan sekolah kita ini, mungkin dari peserta didik ataupun kita sebagai guru, kesadaran akan sampah atau kebersihan lingkungan itu belum efektif. Jadi masih banyak sampah yang berserakan, baik itu sampah yang mudah diuraikan atau yang sulit diuraikan. Jadi kita berencana untuk mengangkat tema ini, bagaimana sampah plastik ini dapat diolah atau dimanfaatkan sebagai barang yang bermanfaat. Apakah itu sebuah karya nantinya atau bisa dimanfaatkan untuk mereka sendiri. Jadi untuk sampahnya nanti bisa diolah, apakah itu sebagai kursi atau diolah sebagai meja. Kepada Ibu kami mohon bantuan kemudian dukungan juga Bu, bagaimana menurut Ibu tentang program yang akan kami laksanakan. Ya, terima kasih Pak Dika. Ini cukup bagus sekali karena mahasiswa PPL mengangkat tema yang belum pernah kita angkat sebagai P5 gaya hidup berkelanjutan. Memang kita untuk mengambil sampah itu dulunya ada terniat untuk mengambil sampah, cuma kita tidak punya bank sampah. Itu kendalanya waktu itu. Tapi kalau seandainya bank sampah dan alat untuk pengolah sampah. Nah, jadi kalau sekarang mahasiswa PPL bisa untuk melaksanakan P5-nya mengurangi sampah plastik menjadi hidup lebih asik, misalnya mendaur ulang atau membuat produk lain yang bernilai ekonomis, kami sangat mendukung sekali. Kemudian mungkin nanti kita akan sosialisasikan kepada guru-guru yang lain, karena kalau dalam P5 ini kita kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang tertompang jamnya P5. Nah, contohnya misalnya bahasa Indonesia di kelas 10 tertompang P5-nya 1 jam pelajaran. Nanti kita berkolaborasi mungkin menyusun proposal untuk kegiatan P5-nya ini. Kemudian mungkin kita berkolaborasi lagi dengan guru biologi, bagaimana sampah ini menjadi bermanfaat, apa kandungannya, kemudian juga dengan guru kimia. Jadi banyak pelajaran guru mapel yang terlibat langsung dengan topik sampah ini, kemudian dengan guru ekonomi juga, dengan guru kebiasaan juga. Nah, jadi kami sebagai unsur pimpinan mendukung penuh tentang rencana pelaksanaan P5 yang dilakukan oleh mahasiswa PPL. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu, kami juga berharap mudah-mudahan yang kita angkat ini memang berjalan dengan lancar dan juga memang menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dan juga nanti bernilai ekonomis. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah melakukan kita berdiskusi tentang P5. Jadi kami berencana dalam kegiatan P5 itu nanti akan membahas atau melaksanakan pengolahan sampah, karena sekolah kita lihat sampah sangat berserakan dan makanya bagaimana nanti kita menumbuhkan kesadaran pada peserta didik itu agar mereka itu bisa sadar bahwasanya sampah itu benar-benar mengganggu dalam kehidupan, dan kemudian juga nanti akan kita laksanakan dengan aksi pengolahan sampah itu namanya ekobrik. Jadi nanti sampah itu bisa dijadikan sebuah karya atau hasil produk, dan kita akan mengambil sebagai kursi ataupun meja nantinya. Jadi kepada Ibu nanti kami mohon bantuannya untuk mendukung kegiatan kita ini agar terlaksana, baik itu apabila nanti
bagian dalam juga harus memakai vaksin jadi mohon untuk bantuannya dan dukungannya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu tanggapannya? Kalau menurut saya saran Bapak ini bagus atau menarik karena sampah di sekolah kita ini kan belum terkelola dengan baik. Jadi dengan adanya proyek ini, mudah-mudahan sampah bisa dikelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang bersih. Jadi saya mendukung dan insya Allah akan membantu dengan sebisanya. Nah, terima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan secara bersama dan memang akan terlihat dari hasilnya yang baik untuk lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana kabarnya Anda? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah program kepada Anda ya. Dan itu akan masuk nanti pada program sekolah kita yang namanya P5 atau project. Nah, project kita ini nanti bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dengan topik sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Nah, sekolahku cantik tanpa sampah plastik. Karena memang kalau kita lihat di lingkungan sekolah kita itu memang sangat krisis sampah, Selama ini sampah banyak berserakan. Kalaupun ada dipungut ataupun ada dibuang pada tong sampah, itu tempat pembuangan atau bank sampah kita sudah sangat-sangat penuh. Dan satu-satunya jalan itu hanya bisa dibakar. Jadi sekarang Bapak mengajak Anda untuk bagaimana bisa sampah itu diolah menjadi bahan yang lebih berguna. Dan Bapak akan perkenalkan itu tentang EcoBrick. Apa yang dikatakan dengan EcoBrick itu adalah sebuah solusi inovatif yang itu mendaur ulang sampah atau memanfaatkan sampah yang ada agar bisa dimanfaatkan menjadi barang ataupun benda yang ramah lingkungan. Nah, itu bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat atas Nabi Muhammad SAW. Baik Anda semua, menindaklanjuti yang minggu lalu, sekarang kita masuk pada kontekstualisasi, yaitu menjelaskan apa itu EcoBrick, kemudian nanti masuk bagaimana cara pengolahannya dan apa barang ataupun hasil yang akan dibuat nanti. Jadi Anda nanti juga akan dibagi jadi beberapa kelompok dan itu didiskusikan di masing-masing kelompoknya nanti bagaimana ataupun apa yang akan dibuat mengenai proyek kita. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Terlebih dahulu kita lihat manfaat daripada EcoBrick ini. EcoBrick ini manfaatnya itu pertama mengurangi sampah plastik. Nah, mengurangi sampah plastik, kemudian juga bahan bangunan ramah lingkungan. Jadi EcoBrick ini nanti berguna atau bermanfaat akan menghasilkan sebuah benda atau sebuah barang yang itu ramah lingkungan dan bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah meningkatkan kesadaran lingkungan. Jadi kita membuat EcoBrick menghasilkan sebuah karya itu secara otomatis juga nanti hendaknya terbiasa kepada diri kita agar kita itu sadar akan sampah. Jadi tidak ada lagi yang
Nah, kemudian selanjutnya bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ekobrik ini. Yang pertama botol plastik tahu? Kemudian ada sampah plastik. Dan ini bukan hanya sampah plastik ya, termasuk nanti kain-kain yang berserakan atau kain-kain bekas juga bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah alat pemotong. Alat pemotong ini bisa berupa pisau atau gunting nanti yang akan kita gunakan pada saat proses pembuatan barang ataupun benda yang akan kita hasilkan. Dan terakhir, sarung tangan. Ini kalau dibutuhkan ya. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan ekobrik. Yang pertama, siapkan botol plastik, kemudian potong sampah plastik agar bisa dimasukkan ke dalam botolnya. Potong kecil-kecil ya, atau dicincang juga boleh. Selanjutnya, masukkan sampah plastik itu ke dalam botol dan tutup botolnya erat-erat. Nah, selanjutnya, ekobrik ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ataupun barang benda yang berguna. Bisa kita buat sebagai hiasan dinding, kemudian bisa juga kita buat sebagai meja dan kursi, dekorasi rumah, kemudian pembatas taman juga bisa kita gunakan. Silakan nanti Anda pilih mana yang kira-kira lebih mudah Anda membuatnya. Nah, ini contoh penerapannya. Itu sekilas tentang ekobrik ya. Kemudian bagaimana cara pengolahannya dan hasilnya seperti apa nanti. Silakan tentukan dan bagi tugas nanti siapa yang bawa plastiknya, siapa yang bawa botolnya, kemudian nanti benda ataupun barang apa yang akan dihasilkan. Dan silakan berkelompok nanti. Masing-masing kelompok mempresentasikan ya apa yang akan dibuat, kemudian bahan apa yang diperlukan. Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan kalau ada yang tanya. Ini untuk kelompok satu. Kelompok dua. Cukup satu orang saja berdiri di kelompoknya, disampaikan apa yang akan dibuat, kemudian bahan apa saja yang diperlukan. Nah, silakan kelompok satu dulu. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan apa yang akan kami buat untuk atau alat yang berguna bagi kehidupan sehari-hari dari ekobrik. Yang kami buat yaitu sofa dari ekobrik. Alat-alat yang kami butuhkan yaitu seperti halnya yang pertama itu adalah ekobrik, yang kedua itu gunting, yang ketiga itu busa, yang keempat yaitu adalah lakban. Untuk pembuatannya sendiri yaitu yang pertama yaitu ekobrik tersebut harus dirangkai terlebih dahulu, dan kemudian dilapisi dengan busa. Setelah dilapisi busa, langsung ditutupi dengan kain atau pembuatan sofa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok satu. Berarti akan dibuat sofa ya? Ya. Baik, kelompok dua silakan. Baik, kami dari kelompok dua akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk membuat ekobrik kami membuat sofa. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada sampah, ada botol aqua, lalu di sini ada kain untuk membuat sofanya dan penyakit, lalu
Anda persiapkan sesuai dengan pembagian tugas yang akan dibagi di kelompok yang masing-masing. Nah, ada pertanyaan dari Anda? Ya, anak-anak semua, pada pertemuan kita kali ini itu kita akan masuk pada tahap aksi yang kedua, yaitu bagaimana Ananda melanjutkan pekerjaannya atau melanjutkan tugasnya dalam pembuatan P5 kita, yaitu tentang ekobrik, pemanfaatan sampah yang ada. Dengan sampah itu nanti menghasilkan sebuah karya yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Jadi nanti Ananda silahkan berkelompok kembali dan dilanjutkan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Baik, sekarang silakan Anda berkelompok dan siapkan seluruh bahan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat proyek P5 kita. Silakan. Sudah selesai semua? Nah, setelah ini silakan Anda tampilkan aksinya di depan atau hasil karya dari P5-nya masing-masing kelompok ya. Nanti silakan dipresentasi. Setelah semuanya presentasikan nanti kita akan adakan refleksi dan evaluasi. Di masing-masing kelompok nanti dipersilahkan untuk berikan pendapatnya ataupun tanggapannya terhadap kelompok lain, apa yang dibuat. Nah, bisa dipahami? Sekarang silakan kelompok 1 untuk tampil. Baik, kepada kelompok 1 silahkan dipresentasikan hasil dari karyanya atau P5 kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu ekobrik. Dan perkenalkan, nama saya Ibnu Nabil Fasya. Saya Muhammad Ali Ulama. Saya Muhammad Farel. Dan saya Muhammad Arsyad Ridho. Hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Ridho. Baiklah teman-teman. Jadi dalam pembuatan ekobrik ini mempunyai alat dan bahan. Itu alatnya yang pertama gunting, lalu lem dan staples. Lalu untuk bahan-bahannya yaitu sampah botol bekas, sampah plastik, sampah kertas, lalu tisu dan alat bahan lainnya. Dapat ditambahkan dengan kulit jog atau kulit sofa. Baiklah, setelah itu cara pembuatan akan dibacakan oleh Farel. Pada Farel, silakan. Cara pembuatan pertama yang akan digunakan, kita mencari sampah-sampah plastik seperti sampah botol, kulit sofa, gabus, dan lain sebagainya. Yang kedua, memasukkan semua sampah ke dalam botol hingga padat dan keras dan lalu ditutup. Cara ketiga, dirangkai dan disusun seperti apa yang ingin didesainkan. Yang keempat, ditutup dengan kulit sofa. Baik, kepada kelompok 1 terima kasih. Sekarang Bapak akan lakukan penilaian langsung pada saat kelompok 1 tampil, dan ini adalah hasil karya dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 membuat ekobrik yang itu hasil karyanya berbentuk kursi sofa ya, dan ini bisa dimanfaatkan untuk duduk ya, dan bisa dimanfaatkan untuk duduk. Jadi bahan-bahannya dari sampah. Iya, Pak. Buat sendiri atau dibantu orang lain? Kebetulan kami berempat yang membuatnya. Iya, Pak.
buat sendiri Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan ditutup dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Kami sudahi presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Sekarang silakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan saya sendiri, yaitu Kamelia Jona Putri, Saya Bel Pratiwi. saya Rusda Aulia, saya Fadila Tunisa. Untuk kerajinan ini kita memerlukan alat dan bahan seperti botol, sampah plastik, gunting, lem, tali, kulit jok, dan serta perlengkapan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara-cara yang bisa dilakukan untuk membuat sofa ini. Yang pertama yaitu kita mengumpulkan sampah-sampah, baik sampah plastik, sampah tisu, ataupun sampah kertas dan lainnya. Yang kedua, kita gunting menjadi kecil sampah itu, kemudian kita masukkan ke dalam botol bekas yang telah disiapkan. Kemudian kita susun botol-botol tersebut ke dalam sebuah kerangka yang sudah disiapkan. Dan di sini kebetulan kami menyiapkan kerangka lingkaran. Setelah disusun, kami pun menutupi botol tersebut dengan kulit jok atau kulit sofa, dan setelah itu kami jahit dan kami staples di bawahnya. Kepada kelompok 2, ini benar dibuat sendiri atau dibuat berkelompok? Ini kami buat sendiri, Bapak. Bahannya dari sampah atau dari apa? Dari sampah, Pak. Sampah ya. Ya, silakan diakhiri dan silakan kembali ke tempat dulu. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua, itulah hasil karya yang telah ditampilkan dari masing-masing kelompoknya. Sekarang Bapak minta masing-masing kelompok memberikan tanggapan atau memberikan saran kepada kelompok lain agar ini nanti ke depannya itu bisa lebih berguna dan bermanfaat. Baik, kepada kelompok yang lain silakan memberi tanggapan kepada kelompok yang sudah tampil. Baik, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Rufano, perwakilan dari kelompok 3, ingin menanggapi kursi EcoBrick dari kelompok 1. Untuk desain kursinya sudah bagus, tapi kerapian pemasangan joknya kurang rapi dan masih kurang kokoh. Sekian dari kelompok kami. Ya, kita berikan aplaus dulu kelompok 3. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 3 yang telah menanggapi hasil karya kelompok 1. Semoga itu bermanfaat dan bisa dijadikan perbaikan untuk kelompok 1 nantinya ya. Kemudian kelompok yang lainnya silakan. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, saya Iqbal Fasya dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan kepada kelompok 2. Kelompok 2. Saya rasa bentuknya sudah bagus dan sedikit futuristik tentunya. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, inilah hasil dari P5 kita pada kali ini ya. Dan untuk hasil karyanya itu semua sudah bagus ya. Untuk hasil karyanya semua sudah bagus dan secara bentuk ataupun secara fungsional itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan ini juga kuat dan kokoh, bisa digunakan untuk duduk dan lain sebagainya. Mungkin untuk kedepannya
lebih dirapikan. Jadi kita bukan hanya memanfaatkan sampah ya, dan kita olah agar bernilai guna, tapi kita juga nanti bisa memanfaatkan ini bagaimana bisa bernilai jual. Jadi Ananda, Bapak ingin setelah kegiatan P5 kita ini hendaknya menimbulkan dampak yang baik dan positif terhadap diri kita, khususnya di lingkungan sekolah kita, umumnya di lingkungan masyarakat sekitar. Karena kenapa? Kita memanfaatkan sampah yang ada dan kita olah itu menghasilkan sebuah karya dan juga bisa bernilai jual, dan itu juga bermanfaat untuk kita. Jadi kepada Ananda, setelah kegiatan ini lebih ditanamkan lagi sikap peduli terhadap lingkungan, apalagi sampah. Jangan sampai dibiarkan sampah yang ada berserakan, apalagi kita yang membuang sampah sembarangan. Jangan sampai itu terjadi. Silakan manfaatkan sampah itu sebagaimana P5 kita yang telah kita laksanakan, dan kedepannya mudah-mudahan Anda semua makin sukses dan makin jaya. Nah, itu dari Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya dengan proyek-proyek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.